Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Megawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sarolangun. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara yang telah disampaikan oleh pengampu materi Ibu Musfarita Afiani SEMM. Masa kampanye di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilu setempat mencatat hingga saat ini ada sebanyak 7 ASN lingkup pemerintah kota Bandar Lampung yang telah ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN atas dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada Bandar Lampung. Ketujuh ASN yang telah dilimpahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atas dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada Bandar Lampung. Ini diantaranya Kepala Bapeda Bandar Lampung, Lurah Jagabaya 3, Lurah Kemiling Permai, Kepala Sekolah SMP Negeri 16 serta Dewan Guru, serta oknum dokter. Nantinya ketujuh ASN tersebut akan diberikan sanksi oleh KASN. Ada 12 kode etik dan kode perilaku. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang kelima, menjaga kerahasiaan yang bersangkutan kebijakan negara. Yang keenam, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketujuh, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedelapan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesembilan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang kesepuluh, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Yang kesebelas, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dan yang terakhir, 12. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut perundang-undangan tentang netralitas ASN adalah pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara tegas melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara yang pertama, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang kedua, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Yang ketiga, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada perpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Jenis sanksi terhadap pelanggaran netralisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dengan tingkat sanksi yang dikenakan berupa hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 disebutkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin sedang memiliki urutan. Yang pertama, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sementara untuk sanksi hukuman disiplin berat memiliki urutan. Yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Dan yang terakhir, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.